Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan kali ini yaitu kita membahas titrasi pada bagian kedua. Karena tujuan kita melakukan titrasi kemarin sudah saya bahas pada pertemuan pertama, yaitu menentukan kadar zat yang belum diketahui konsentrasinya. Jadi di sini kita akan menghitung bagaimana cara menentukan kadar zat. Jadi di sini tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan peserta didik dapat menghitung kadar zat yang sudah dititrasi. Untuk menghitung kadar zat yang setelah titrasi atau yang sudah kita titrasi, untuk mencapai titik ekivalennya itu sama dengan mol asam sama dengan mol basa. Sehingga rumus mol ini itu sama dengan N kali M kali V yang asam sama dengan M V basa. Jadi ini bisa dibalik ya, bisa di sini basa atau asam. Sama saja, yang penting mol asam sama dengan mol basa. Nah, apa itu N? N sama dengan valensi atau jumlah ion H plusnya kalau pada asam. Kemudian kalau pada basa, N itu sama dengan jumlah ion OH minnya. Kemudian V sama dengan volume, bisa dalam mililiter atau liter. Kemudian M sama dengan molaritas. Nah, sekarang kita akan mencoba eh, menghitung menggunakan rumus stoikiometri dari titrasi tadi. Contoh soal pertama, perhatikan gambar dari hasil titrasi berikut. Dari gambar, di sini kita melakukan titrasi dari ini di dalam Erlenmeyer. Di sini ada berisi asam cuka atau CH3COOH sebanyak 30 mili. Nah, jadi di dalam Erlenmeyer inilah yaitu larutan yang akan kita titrasi atau yang akan kita cari kadarnya. Kemudian di dalam buret di sini ada larutan NaOH 1 molar. Pada awalnya di sini garis garis paling ujung di sini itu 50 ml. Ini adalah volume buret atau volume NaOH yang kita tambahkan di sini yang kita tambahkan paling tinggi yaitu sebesar 50 ml. Kemudian setelah titrasi, volume NaOH ini menunjukkan angka 35 mili. Jadi NaOH ini turun sampai angka 35 mili. Nah, berarti apa saja yang diketahui dari data ini, dari gambar titrasi ini, maka volume NaOH yang sudah digunakan setelah titrasi yaitu 50 mili dikurang 35 mili yaitu 15 ml. Nah, ini adalah volume NaOH yang digunakan pada saat titrasi. Kemudian molaritas NaOH di sini sudah tertulis yaitu sebesar 1 molar. Kemudian valensi NaOH atau N-nya, nah ini jumlah OH-nya kalau pada basa itu sama dengan 1. Kemudian kita lihat lagi untuk asam cukanya. Volume asam cuka yaitu sebesar 30 mili, di sini sudah kelihatan. Kemudian valensi asam cuka atau jumlah H plusnya sama dengan 1. Yang ditanya adalah molaritas dari asam cuka, karena ini yang belum diketahui. Maka kita akan menggunakan rumus titrasi tadi, yaitu valensi kali molaritas kali volume asam, kemudian valensi kali molaritas kali volume basa. Angka ini tinggal kita masukkan, ini adalah volume asam cuka 30, molaritas ini yang dicari, yaitu molaritas asam. Kemudian valensi untuk basa 1, molaritas 1, volume yang digunakan saat titrasi yaitu 15 ml. Kemudian molaritas asam cuka, ini sudah dikali semua, ini dikali semua, maka ketemulah 15 dibagi 30, yaitu molaritas asam cukanya sebesar 0,5 molar. Kemudian kita coba contoh soal kedua. Pada larutan 20 ml larutan KOH,
dititrasi dengan HCl 0,1 molar dengan indikator phenolphthalein. Ternyata dibutuhkan 25 ml HCl 0,1 molar. Berapakah molaritas larutan KOH dan berapakah konsentrasi OH- yang dihasilkan? Nah, sekarang kita catat dulu apa sih yang diketahui di dalam soal. Nah, di sini KOH adalah basa kuat. Kemudian HCl adalah asam kuat. Jadi di sini titrasi antara asam kuat dan basa kuat. Yang dititrasi di sini adalah KOH-nya. Di sini kita lihat soalnya larutan 20 ml larutan KOH dititrasi dengan HCl. Berarti yang dititrasi KOH kemudian HCl ini yang sudah diketahui konsentrasinya yang berada di dalam buret. Yang dicari konsentrasinya adalah basa kuatnya. Yang diketahui di sini volume KOH 20 ml, kemudian volume HCl-nya 25 ml, molaritas HCl-nya sama dengan 0,1 molar. Maka yang ditanyakan molaritas KOH dan konsentrasi OH-. Kemudian kita tulis rumus dari titrasinya, yaitu valensi kali molaritas dikali volume untuk asam, valensi kali molaritas kali volume untuk basa. Tinggal kita masukkan, kemudian di sini 1 dikali 0,1 kali 25, ini data ini sudah tertulis di apa saja yang diketahui tadi. Kemudian di basanya, valensinya 1 dikali molaritas basa dikali dengan 20 ml dari KUH-nya. Maka 25 kali 0,1, 2,5. Kemudian molaritas dikali 20. 20 kali 1, 20. Kemudian molaritas sama dengan 2,5 dibagi 20. Maka ketemulah molaritas dari KUH sama dengan 0,125 molar. Kemudian yang B yang ditanyakan adalah konsentrasi OH-nya. Karena KOH merupakan basa kuat, jadi untuk menghitung konsentrasi OH-nya tinggal dikali dengan molaritas dikali valensi. Molaritas yang sudah diketahui di A, ini tinggal kita masukkan 0,125. Valensinya sama dengan 1. Valensi ini adalah jumlah OH- dalam KOH ini. Jadi cuma 1. Jadi konsentrasi OH-nya juga sama dengan 0,125 molar. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Berapa gram asam cuka yang terlarut dalam 100 ml larutan? Jika pada larutan asam cuka membutuhkan 30 ml larutan KOH 0,1 molar dengan indikator phenolphthalein. MR dari CH3COH atau asam cuka sama dengan 60. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasannya, apa saja yang diketahui. Di sini yang dititrasi adalah asam lemah menggunakan basa kuat. Nah, di sini yang dititrasi adalah asam cukanya, yaitu asam lemah, menggunakan basa kuat, yaitu KOH. Diketahui volume dari CH3COOH sama dengan 25 ml. Volume dari KOH sama dengan 30 ml. Kemudian molaritas KOH-nya sudah diketahui sebesar 0,1 molar. Kemudian MR dari CH3COOH sama dengan 60. Yang ditanyakan berapa gram asam cuka yang terdapat dalam 100 ml larutan. Yang pertama kita akan cari molaritas dari asam cuka. Kita masukkan lagi rumus titrasinya, yaitu mol asam sama dengan mol basa. Kita masukkan valensi asamnya sama dengan 1, yaitu CH3COH-nya hanya ada 1. Kemudian molaritasnya belum diketahui, volume dari CH3COH-nya 25 ml. Kemudian masukkan untuk mol basa, yaitu valensi basanya 1, molaritas KOH-nya 0,1 ada di sini, kemudian volumenya 30 ml. Ini kita kali semua, 25 kali 1, 25, M-nya tetap, dikali M, kemudian ini 1 kali 0,1 kali 30 sama dengan 3. Maka molaritas dari CH3COH yaitu 3 dibagi 25. Nah, di sini saya keliru menulis ya, seharusnya di sini molaritas dari asam, karena yang dicari
adalah molaritas asam cuka. Molaritas asam sama dengan 0,12 molar. Kemudian, kalau molaritasnya sudah diketahui, untuk menuju gram, maka kita harus menghitung, molnya dulu. Karena di sini volumenya menggunakan 100 mili, maka di sini kita akan mencari milimol asam cuka dalam 100 mililiter larutan. Milimol sama dengan molaritas dikali dengan valensi. Nah, ini penggunaan rumus mol maupun gram ini sama dengan tinggal dibolak-balik saja rumus molaritas. Jadi molaritas itu rumusnya sama dengan mol dibagi volume. Jadi kalau cari mol berarti molaritas kali volume. Kemudian untuk mencari massa ini diambil lagi dari rumus mol. Mol sama dengan gram per mr. Kalau yang dicari gramnya berarti mol dikali mr. Nah, yang ini molaritas kali volume tinggal dimasukkan 0,12. Ini adalah molaritas kali volumenya 100 ml. Jadi volume ini yang ditanya ya, berapa gram asam cuka dalam 100 ml yang ini. Nah, ini hasilnya sama dengan 12 milimol. Kemudian setelah ini yang terakhir kita hitung massa dari CH3COH. Maka massanya milimol dikali dengan mr. Mr CH3COH ini sudah diketahui di soal yang ini 60. Tinggal dimasukkan 12 milimol dikali dengan 60, yaitu 720 mg atau sama dengan 0,72 gram. Nah, sampai di sini dulu contoh soal dari titrasi. Jadi cara menghitung kadar zat setelah dititrasi. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.